10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Apa kabarnya minggu ini? Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu online. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati, kami akan memulai ibadah online. Tuhan Yesus berkati supaya ibadah berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Bersyukur kepada Tuhan karena di hari Minggu ini adik-adik bisa mengikuti ibadah online. Kita bersyukur Tuhan kasih kasihan kuat, Dia masih
mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kakak Luna akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan, akan minta adik-adik semuanya untuk dalam sikap doa kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita beri oleh firman Tuhan dan semakin hari akan menuntun kehidupan kita lebih dekat dengan Tuhan. Semakin hari menuntun kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Semuanya dalam sikap doa kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti akan memberikan waktu yang terbaik buat adik-adik semua, agar adik-adik semua bisa selalu untuk berdoa. Yang akan memberikan firman-Mu, kiranya dapat memberikan firman-Mu sesuai dengan turun kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan firman kami, bukan kami datang memberikan Engkau, tetapi doa kehendak terjadi. Haleluya, amin.
Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya
memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya adik-adik sudah menyaksikan video yang telah ditampilkan. Cerita firman Tuhan minggu ini menceritakan tentang Paulus dan Silas. Kita bisa lihat dalam videonya tadi bahwa Paulus dan Silas, mereka meskipun dalam keadaan susah, mereka harus ditangkap dan dipenjara, bahkan kakinya harus dipasung, tetapi mereka tetap bersuka cita. Mereka masih bisa berdoa kepada Tuhan. Mereka juga bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Begitu juga dengan keadaan kita saat ini. Meskipun kita saat ini kita harus di rumah, kita harus tetap di rumah dan tidak boleh kemana-mana, tetapi kita harus tetap bersuka cita karena kita masih bisa berdoa kepada Tuhan. Kita juga masih bisa memuji Tuhan dengan sukacita, karena memang itu yang diperintahkan Tuhan, bahwa kita harus bersuka cita. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mudah kan adik-adik? Ayat hafalan minggu ini jangan lupa ya, dihafal lalu dikirimkan ke gurunya masing-masing. Oke adik-adik, kita harus tetap bersuka cita seperti Paulus dan Silas. Mereka meskipun dalam kesusahan, mereka tetap bersuka cita. Begitu juga dengan kita harus bersuka cita. Adik-adik masih ingat 3S yang Cici pernah katakan? Apa itu 3S? Siapa yang ingat? Wah, luar biasa, semuanya ingat. 3S adalah, kita sama-sama ya adik-adik. 3S adalah semangat, sukacita, dan sehat. Jangan lupa ya adik-adik, kita harus tetap mempunyai 3S ya. Semangat, sukacita, dan sehat. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Cici akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau telah memberkati kami. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, berkati juga mama, papa, kakak, dan adik kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Adalah sukacita di